إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua berupa nikmat taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Dan juga kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in serta kaum muslimin yang masih istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kami berwasiat kepada diri pribadi kami sendiri dan kepada para jemaah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan ketakwaan adalah bekal yang terbaik seorang hamba tatkala dia berhadapan atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti akan melakukan kesalahan, pasti akan melakukan dosa, dan sebaik-baik mereka yang melakukan dosa atau kesalahan adalah mereka yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang mereka perbuat. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat faedah yang sangat agung bagi kita semua apabila kita merenungi hadis yang ini. Bahasanya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, setiap kita manusia pasti akan melakukan dosa dan kesalahan, sadar atau tidak sadar. Mungkin di antara kita atau seseorang dia pernah terjerumus ke dalam dunia perzinahan, atau pernah terjerumus ke dalam dunia kejahatan-kejahatan yang lainnya, atau mungkin dia pernah melalaikan atau masih melalaikan solat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana solat ini merupakan perkara yang besar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dosa yang para ulama memperselisihkan akan keislaman seorang hamba, apakah dia masih muslim atau kafir, selain dari perkara solat. Kalau perkara solat, seorang hamba apabila dia tinggalkan, maka para ulama berselisih atas keislamannya, dikarenakan perkara ini adalah perkara yang paling pokok di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, tiang agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun bersamaan dengan itu, dosa seorang hamba yang begitu banyak, kemaksiatan, kejahatan yang dia lakukan, apakah masih ada pintu taubat bagi hamba tersebut? Tentu masih ada. Ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau bersabda di salah satu hadis qudsi, bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, innaka ma da'utani ya wa rajautani ghafartu lak ala ma kana fika ma la ubali." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai bani Adam, ya, sesungguhnya kalian ya menyeru dan mengharap kepadaku, ya, maka pasti aku akan ampuni dosa-dosa kalian tanpa aku pedulikan dosa-dosa tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, law balagat dzunubaka ya ananas sama. Wahai bani Adam, seandainya dosamu itu memenuhi ya atau setinggi langit. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, summa astaghfartani ya ghafartu laka wala ubali. Kemudian engkau memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosamu tanpa aku pedulikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, ya bani Adam, ya, innaka law ataitani bi qurabil khataaya summa ya laqaitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai bani Adam, apabila engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, ini dosa yang sangat banyak yang dilakukan oleh hamba tersebut. Di awal atau sebelum firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai bani Adam, apabila engkau membawa dosa setinggi langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila engkau membawa dosa dengan sepenuh bumi. Kemudian engkau mendatangiku dalam keadaan engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Maka aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ini menunjukkan jemaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Maka seorang hamba ya, sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, kemaksiatan yang dia lakukan, maka ya janganlah dia berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Iya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, melakukan perbuatan dosa. Iya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "La taqnatu mir rahmatillah." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila engkau melakukan dosa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni seluruh dosa. Dosa kecil maupun dosa besar, hatta dosa kesyirikan. Apabila seorang hamba itu memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ya. Di dalam riwayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahasanya manusia ini pasti akan melakukan dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian pasti akan melakukan dosa di malam hari maupun di siang hari. Sadar atau kita tidak sadar, pasti kita akan melakukan dosa atau kesalahan. Ya, tangan kita, mata kita, kaki kita, atau seluruh dari anggota-anggota tubuh kita pasti akan melakukan kesalahan dan pasti akan melakukan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ana aghfiru dzunuba jami'a." Padahal aku ini mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni ya aghfir lakum. Maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Pintu taubat Allah Subhanahu wa taala itu akan tetap terbuka sampai ya matahari ini akan terbit dari arah terbenamnya atau nyawa seorang hamba sampai di kerongkongan.
Ya, apabila sudah sampai pada masa tersebut, maka pintu taubat Allah Subhanahu wa taala akan tertutup. Selama belum terjadi pada masa tersebut, maka pintu taubat Allah Subhanahu wa taala itu masih terbuka lebar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka suatu keniscayaan seorang hamba ini pasti akan melakukan dosa. Ya, pasti akan melakukan dosa atau kesalahan. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau lam tudnibu la dhahaballahu bikum, apabila kalian tidak melakukan dosa, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kalian. La jaa biqaumin, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan suatu kaum yudnibun, mereka ini melakukan dosa dan kesalahan. Ya, fastaghfirun aghfir lahum, ya, atau yaghfir lahum. Maka kemudian kaum ini yang melakukan dosa tersebut, mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosa kaum tersebut. Ini menunjukkan bahasanya setiap manusia ini pasti akan melakukan dosa dan kesalahan. Tidak ada manusia yang suci dari kesalahan dan dosa selain dari para nabi, ya, terkhusus dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hatta itu adalah seorang, yakni orang yang soleh, orang yang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama pasti akan melakukan kesalahan dan pasti akan melakukan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama, Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ketika dia ditanya, "Wahai Abu Sa'id, ada seseorang yang melakukan dosa kemudian dia bertaubat. Kemudian dia terjatuh lagi ke dalam dosa, kemudian dia bertaubat lagi, kemudian jatuh lagi, dia berbuat dosa, kemudian dia bertaubat lagi, terus seperti itu." Kemudian dia mengatakan, "Wahai Abu Sa'id, sampai kapan hal tersebut terjadi?" Kata beliau rahimahullahu taala, "Demi Allah, aku tidak mengetahui dari hal ini kecuali dari akhlaknya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Akhlaknya orang-orang yang bertakwa ini adalah salah satunya dia selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika dia melakukan dosa dan kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berlarut-larut dan tidak berputus asa atau pesimis. Terkadang kita sebagian manusia mungkin dia melihat sudah banyak dosa yang dia lakukan, kemaksiatan yang dia lakukan dari A sampai Z, kemudian dia mengatakan, biar saya di neraka, sudah terlanjur saya banyak dosaku, biar saya jadi penduduk neraka. Maka perkataan ini merupakan salah satu juga bentuk dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia pesimis dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia kira di neraka itu ada kehidupan satu detik pun, kehidupan yang nyaman. Tidak. Seberapa dahsyat pun yang kita pikirkan di dunia ini, siksaan yang ada di dalam neraka itu tidak akan sebanding dengan siksaan yang nyata di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh mengatakan ada seseorang yang dia melakukan dosa, kemudian dia mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfirli dzambi, ya Allah, ampunilah dosaku. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, azamba abdi dzamban, hambaku dia telah melakukan sebuah dosa dan dia mengetahui bahwasanya ada Rabb-Nya yang mengampuni dosa dan menghukum setiap perbuatan dosa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, aku pun mengampuni dosa hamba tersebut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba ini terjatuh lagi dalam perbuatan dosa. Kemudian dia berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfirli dzambi, ya Allah, ampunilah dosaku. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hambaku dia telah berbuat dosa dan dia mengenal, meyakini bahasanya ada Rabb-Nya yang mengampuni dosanya dan menghukum setiap perbuatan dosa. Terus seperti itu. Ya. Maka ikhwatan iman, jemaah Jumat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hendaknya kita banyak apapun dosa yang kita lakukan,
maka hendaknya kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita, ya, terutama di sepertiga malam terakhir. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau di akhir salat-salat kita, di salat sunnah maupun di salat wajib kita memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan dosa atau kemaksiatan atau kesalahan yang kita lakukan, maka hendaknya kita mengikutinya dengan perbuatan yang baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'ah al-hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghilangkan atau menghapuskan perbuatan keburukan. Maka jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, selalulah kita memohon ampun dan kita meningkatkan amalan soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang mulia ini, di hari Jumat, karena juga termasuk salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah banyak bersalawat, terutama di hari Jumat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad tsumma aqimus shalah.